Vinicius Junior minta gaji setara Kylian Mbappe, Real Madrid murka dan keluarkan ultimatum. Real Madrid akhirnya helang kesabaran dalam negosiasi kontrak dengan Vinicius Junior. Los Blancos dikabarkan Vicajes telah memberi pesan tegas, tak ada lagi tawaran baru untuk kontraknya. Winger asal Brasil tersebut harus menerima proposal yang sudah diberikan. Jika enggan menandatangani kontrak baru, Vinicius Junior akan dimasukkan Real Madrid ke daftar jual pada bursa transfer musim panas mendatang. Keputusan tersebut menjadi titik balik besar dalam hubungan kedua pihak dan membuka skenario panas yang tak pernah diduga sebelumnya. Walau kontrak Vinicius baru berakhir pada tanggal 30 Juni tahun 2027, Real Madrid tak ingin mengulang kesalahan masa lalu ketika pemain penting pergi secara gratis. Manajemen Madrid menilai, tahun depan adalah batas waktu terakhir untuk bisa mendapatkan nilai transfer besar jika pemain berusia 25 tahun tersebut tetap menolak perpanjangan kontrak. Pihak Vinicius hanya bersedia memperpanjang kontrak jika dirinya menerima gaji yang sama dengan Kylian Mbappe, yakni sekitar 30 juta euro per musim. Vinicius Junior merasa kontribusinya dalam beberapa tahun terakhir, termasuk gol-gol penting di final Liga Champions, sudah cukup untuk menyamakan status tersebut. Namun di sisi lain, Real Madrid tak ingin merusak struktur gaji internal yang selama ini mereka jaga ketat. Masalah diperparah dengan performa Vinicius pada musim ini yang menurun. Real Madrid siap jual gelandang, pasang harga 100 juta euro. Real Madrid mulai membuka kembali diskusi besar mengenai masa depan Eduardo Camavinga di Santiago Bernabeu. Klub raksasa Spanyol itu kini tidak lagi sepenuhnya menutup pintu untuk menjual gelandang Prancis berusia 23 tahun tersebut. Dalam beberapa pekan terakhir, arah pembicaraan di internal klub mengalami perubahan yang cukup signifikan. Real Madrid memang tidak berada dalam posisi mendesak untuk melepas Camavinga, tetapi opsi itu kini masuk agenda nyata. Situasi ini muncul bukan karena penurunan kualitas, melainkan pertimbangan jangka panjang yang lebih kompleks. Musim ini dipandang sebagai fase krusial yang akan menentukan arah karir Camavinga bersama Real Madrid. Secara teknis, Camavinga selalu dianggap sebagai salah satu gelandang paling bertalenta di generasinya, akan tetapi, persoalan fisik yang berulang membuat perkembangannya kerap terhenti di tengah jalan. Cedera dan absensi yang datang di momen-momen penting memutus ritme permainannya. Namun, pola naik turun ini membuatnya sulit mencapai konsistensi yang dibutuhkan di level tertinggi. Kondisi tersebut memaksa Real Madrid mengambil pendekatan yang lebih realistis. Klub menilai Camavinga tetap bisa memberi dampak besar saat fit, tetapi ketidakstabilan jangka panjang berisiko merugikan semua pihak. Manajemen klub mematok sekitar 100 juta euro sebagai syarat pembuka negosiasi. Angka itu mencerminkan usia Camavinga yang masih muda serta daya tariknya di pasar internasional. Real Madrid meyakini valuasi tersebut realistis dan bisa dicapai dalam situasi yang tepat. Dari sudut pandang strategis, penjualan Camavinga akan menciptakan ruang finansial yang sangat besar. Dana itu tidak direncanakan untuk mencari pengganti dengan profil serupa, tetapi dialihkan ke kebutuhan berbeda. Real Madrid siapkan generasi lini belakang, incar bintang muda Rennes. Real Madrid terus bergerak memburu talenta muda terbaik Eropa. Kali ini, klub raksasa Spanyol itu dikabarkan menaruh minat serius kepada Jeremy Jacquet, bek Rennes yang disebut-sebut sebagai satu di antara pemain muda yang menjanjikan. Pemain berusia 20 tahun tersebut dikabarkan Vicajes masuk radar utama tim pemandu bakat El Real menjelang bursa transfer mendatang. Di internal Real Madrid, nama Jeremy Jacquet bahkan menjadi prioritas utama laporan Departemen Rekrutmen. Manajemen Los Blancos memang tengah aktif menyisir pasar untuk menemukan bek tengah muda yang punya potensi berkembang jangka panjang. Jacquet dinilai sangat cocok dengan profil tersebut. Kebijakan transfer Los Blancos dalam beberapa tahun terakhir adalah mengantisipasi bursa transfer lebih awal dengan mengamankan talenta muda, sebelum harga dan pamornya melambung. Untuk Jeremy Jacquet, rencananya jelas yakni memantau perkembangan sang pemain secara intens, lalu mempertimbangkan langkah konkret ketika situasi dinilai tepat. Produk asli Akademi Rennes tersebut menunjukkan perkembangan pesat dari level junior hingga menembus tim utama Rennes. Menurut jurnalis Italia, Matteo Moretto, performa Jacquet di kelompok usia muda hingga penampilan awalnya bersama tim senior Rennes tak luput dari perhatian klub-klub besar Eropa. Jacquet dikenal memiliki fisik kuat, unggul dalam duel 1 lawan 1, serta menunjukkan kedewasaan bermain yang mengesankan untuk usianya. Di Prancis, dia sudah dicap sebagai salah satu bek tengah dengan prospek terbaik. Rennes punya reputasi sebagai klub yang piawai mengembangkan pemain muda dan menjualnya di momen tepat.
faktor ini membuat Real Madrid harus jeli membaca waktu agar tidak kehilangan peluang. VfB Stuttgart incar Garcia dari Real Madrid, namun kesulitan wujudkan transfer Plettenberg. VfB Stuttgart telah menikmati kesuksesan yang belum pernah terjadi sebelumnya dengan mendatangkan Chema Andres dari Real Madrid musim panas lalu. Di musim pertamanya di Bundesliga, pemain muda berbakat La Fabrica ini telah membuktikan dirinya sebagai komponen kunci di lini tengah tim. Penampilan Chema juga tidak luput dari perhatian. Dengan Real Madrid terus memantau perkembangannya, Stuttgart, di sisi lain, tampaknya akan kembali mengincar pemain berbakat lain dari Real Madrid. Menurut jurnalis Sky Sports, Florian Plettenberg, Gonzalo Garcia telah muncul sebagai kandidat impian Stuttgart untuk jendela transfer mendatang. Klub Bundesliga tersebut telah melakukan pembicaraan dengan pihak-pihak terkait mengenai potensi kepindahan Garcia, yang memenuhi semua kriteria yang dicari VfB. Ketertarikan Stuttgart pada Garcia muncul setelah kesuksesannya yang luar biasa di Piala Dunia antar klub FIFA, di mana ia menjadi pencetak gol terbanyak bersama. Namun, sejak saat itu, Garcia kesulitan mendapatkan kesempatan bermain di tim utama Real Madrid, meskipun ia sempat menjadi starter dalam kekalahan baru-baru ini melawan Manchester City. Terlepas dari kurangnya waktu bermain, Stuttgart tetap tertarik pada pemain muda Spanyol ini, yang dikenal karena kemampuannya dalam menemukan peluang mencetak gol. Namun, Stuttgart menyadari bahwa mencapai kesepakatan dengan Real Madrid untuk Garcia akan sulit, itulah mengapa klub tersebut sedang mencari opsi lain. Akan menarik untuk melihat apakah Real Madrid terbuka terhadap kemungkinan menjual Garcia secara permanen sambil mempertahankan klausul pembelian kembali, sehingga meniru formula yang sama yang mereka terapkan dengan Chema Andres musim panas lalu. Real Madrid percepat keputusan pemecatan Xabi Alonso, diberi waktu 3 laga lagi. Real Madrid telah mengurangi waktu yang dimiliki Xabi Alonso untuk membuktikan bahwa timnya berada di jalur yang benar, setelah kekalahan dari Manchester City. Meskipun Alonso bersikap positif tentang penampilan Los Blancos pada hari ini, kekalahan tersebut memperpanjang catatan buruk mereka menjadi hanya 2 kemenangan dalam 8 pertandingan. Alonso telah berada di bawah tekanan yang meningkat karena ketidakpuasan dalam penampilan dan yang lebih penting, hasil. Dikutip dari Football Espana, kabar dari atas Bernabeu adalah bahwa Alonso akan diberi waktu setidaknya hingga Piala Super Spanyol pada awal Januari untuk menunjukkan bukti adanya perubahan positif. Namun, Diario AS telah menerbitkan bahwa batas waktu bagi Alonso untuk menunjukkan hasil kerja kerasnya telah dipercepat. Real Madrid akan menghadapi Alaves, tandang, Talavera de la Reina, tandang, di Copa del Rey, dan Sevilla dalam pertandingan Liga Spanyol terakhir mereka tahun ini dalam 10 hari ke depan, dan itulah periode di mana Alonso harus meyakinkan para petinggi klub. Jika tidak ada peningkatan, maka Alonso kemungkinan akan dipecat. Fakta bahwa kekalahan mereka dari Manchester City disambut dengan sorakan siulan yang memekakkan telinga tidak diterima dengan baik oleh manajemen Real Madrid. Tidak diragukan lagi bahwa masa depan Alonso dipertaruhkan, dan angka-angka semakin mendekati zona merah. Pada beberapa kesempatan selama minggu lalu, tampaknya Alonso telah menunjukkan peningkatan. Melawan Olympiakos, Vinicius Junior dan Kylian Mbappe tampil luar biasa, dan kemenangan atas Athletic Bilbao digambarkan sebagai penampilan terlengkap mereka musim ini. Real Madrid siapkan pengganti bintang Brasil Vinicius Junior dari Jerman, kontak intens dilakukan. Real Madrid dikabarkan tengah menghadapi periode yang cukup bergejolak terkait masa depan sejumlah pemain bintangnya. Rumor yang beredar menunjukkan manajemen Madrid tidak henti-hentinya menyusun proyek jangka menengah dan panjang untuk menjamin stabilitas dan daya saing tim. Di tengah rencana revolusi skuad pada musim panas mendatang, dengan nama-nama seperti David Alaba, Dani Ceballos, Antonio Rudiger, dan Dani Carvajal santer dikabarkan bakal hengkang. Mereka belum memperbarui kontrak, fokus kini tertuju pada potensi penjualan besar termasuk nama-nama seperti Fran Garcia, Brahim Diaz, Rodrigo, dan bahkan Vinicius Junior. Meskipun Vinicius Junior masih terikat kontrak hingga tanggal 30 Juni tahun 2027, niat Real Madrid adalah memagarinya dengan perpanjangan kontrak pada 2026, sebelum bursa transfer musim panas. Klub sudah menawarkan kenaikan gaji yang signifikan dan peran yang lebih besar sebagai salah satu figur kunci klub. Namun, situasi ini semakin memanas. Lingkaran terdekat Vinicius,
terutama perwakilannya, dikabarkan tengah menarik ulur negosiasi. Fran Ocana dari Periodista mengungkapkan adanya tuntutan gaji yang sangat tinggi.